Mau kasih tahu nih Hose. Mau kasih tahu nanti pada saat dimulai yang adalah 3-4 menit lagi, dimohon teman-teman semua tidak ada lagi yang chatting ya. Jadi nggak ada chatting di private ataupun di public. Jadi semuanya tidak boleh, semuanya benar-benar ikutin ibadah kita pada hari Minggu ini dengan baik. Ping Ping, videonya belum dinyalain, Ping Ping. Yuk, dinyalain Ping, biar kasih lihat nih wajahnya ke teman-teman semua nih. Kalian kalau mau ngobrol masih boleh loh, sekitar 2 menitan ya lah Shirley ya. Iya betul. Mau nanya teman-temannya boleh, kan udah lama nih nggak ketemu langsung ketemunya di Zoom sekarang. Atau mau nanya langsungnya. Chris. Kok tadi ada bocah yang tiba-tiba dia bisa share screen bang? Itu tadi nggak tahu. Coba dilihat mungkin teman-temannya yang belum hadir di Zoom ini boleh diajakin ya. Diajakin ya teman-temannya yang belum masuk nih ke Zoom, mungkin dia jangan-jangan lupa karena biasanya kan siang ya, waktu Zoom live yang bulan November tuh kita siang loh, yang kelas besar. Sekarang kita pagi ya, ditanyain, diteleponin, buruan nih udah mau mulai gitu ya, biar kita sama-sama. Semuanya udah diberi nama kelas ya. Oh, Kyle belum nih, Kyle Immanuel. Di belakangnya belum dikasih nama kelas, Kyle. Itu Caroline juga boleh tuh ditambahin kelasnya di belakang. Oh iya, Caroline juga belum. Sherlyn juga tuh, namanya tolong diganti ya. Tulisnya Sherlyn strip kelas berapa gitu. Satu lagi tuh yang paling kanan bawah, Ping Ping. Ping Ping belum dikasih nama kelasnya. Oh, iya. Ya. Di rename. Coba kita lihat lagi. Ayo yang lain yang belum nyalain videonya dinyalain dulu. Halo Ping Ping, halo Joyce, akhirnya join. Bentar lagi kita mau mulai ya, kurang lebih mungkin 1 menit lagi kita akan mulai. 30 ya benar-benar. Ayo videonya dinyalain dong. Yuk adik-adik. Videonya dinyalain ya. Udah Elsa, udah 9.30 Elsa. Oke, udah 9.30 ya? Oke. Kita mau mulai, semuanya videonya dinyalain. Yuk, kita semua bangun berdiri, nggak ada yang duduk, nggak ada yang tiduran. Yuk, semuanya bangun berdiri, termasuk lausenya juga. Yang rumah. Yuk. Tausel kasih waktu 1 menit sebentar ya, Iya boleh, nggak apa-apa, tetap berdiri, nggak usah duduk lagi. Jadi biar ototnya tuh nggak kaku. Kan kita mau gerakan ya. Nggak usah aja dari tadi berdiri loh di sini loh.
Gerak-gerak boleh. Kan udah lama kan kalian pasti nggak olahraga nih di rumah, duduk, pegang HP sepanjang waktu ya. Langsung ini bener ya? Tuh. Matanya Sudah dilihatin kaku nih badannya Kaku, nih. bener deh. Coba gerakin ke sini deh. Coba ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Kalian kan kita udah gerakan ya langsung Iya. gitu ya. Yuk, sambil nunggu ya. Oke, Lause silakan. Udah, oke. Yuk, semuanya videonya dinyalakan. Kita mau mulai sekolah minggu online kelas besar pada pagi hari ini. Udah jangan ada yang chat-chat lagi ya. Kita fokus dulu buat ibadah hari ini ya. Gak boleh chat lagi. Kita semua fokus. Kita mau beribadah sama Tuhan. Ya. Semuanya makin berdiri dong. Lasa mau lihat nih. Siapa yang udah berdiri kayak Lasa Yuli dan Lasa Ceni di sini. Nah, good. Good. Siapa lagi yuk? Posisinya yang enak, berdiri, kameranya terlihat jelas, suaranya terdengar jelas. Yuk, kita semua tunduk kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini ya. Semuanya berdiri. Tuhan Yesus yang berada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami, anak-anak sekolah minggu kelas besar, boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk memulai kebaktian online melalui Zoom pada pagi hari ini. Bapa, berkati setiap kami, setiap Lause, dan semua yang ada di dalam kebaktian Zoom online pada pagi hari ini dengan berkat-Mu, lingkupi kami dengan kasih-Mu, sehingga setiap acara pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar, jaringan internet boleh berjalan dengan normal, dan kami semua boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Bapak, pimpin juga teman-teman kami yang sekiranya masih dalam persiapan untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Bapak berkati mereka, semoga mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Oke. Sudah siap semua? Kameranya masih belum nyala ya lu Ceni ya? Iya nih, masih Aduh, banyak jadi yang bingung belum nih. Ini kira-kira ada nyalain. anaknya nggak ya? Jangan-jangan kabur. Terus langsungnya ditinggalin sendirian berdua di sini ya. Iya Aduh. nih. Yuk, videonya dinyalain dong semuanya yuk. Masih tetap berdiri, kita mau bernyanyi. Lause-lausenya juga dinyalain videonya. Kecuali Lause yang bertugas di sini. Oke, kita mulai ya. Lause Caca dan Lause Ocan untuk pemusiknya. Semuanya tepuk tangan dan ikuti gerakan Lause Yuli dan Lause Ceni ya. Sungai Sukacitamu, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Stop dulu. Kayaknya belum semangat ya Lause Ceni ya. Iya, langsung lihat kayak belum ada yang Lause gerak-gerak lihat nih. masih ada yang aduh kayak gimana gitu ya. Lemes-lemes Lemes ya. Oh. Aduh semangat dong, Lause Yuli aja sama Lause Iya. Ceni semangat. Masa nggak ditemenin? Masa kalah sih sama kita yang Kita yang udah lebih dewasa. Kita lebih dewasa, lebih matang ya. Lause Iya. Ceni kalian kan masih muda ya.
Pokoknya gitu deh. Ya, harus lebih semangat dari Lase berdua di sini. Oke? Siap? Oke, kita lanjut Lase Ocan dan Lase Caca. Yuk, kalau gerakan langsung lagunya udah lebih cepet ya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir di dalammu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan semuanya. Biar semangat harus tepuk tangan. Kita nyanyi lagi. Lagu apa ya langsung ya? Tetap lagu yang kedua dan tetap berdiri ya. Iya, nah, boleh ada yang duduk. Yuk, kita masih mau lanjut puji-pujian yang kedua. Ada satu sobatku yang setia yang gak pernah ninggalin kita. Meskipun teman-teman kalian itu suka ninggalin, suka musuhin, tapi ini ada satu sobat yang gak pernah ninggalin kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dengan lebih semangat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar gak sih ya, Lasa? Benar Katanya ada satu sobat dong. yang setia menghibur hati adik-adik gak ya? Iya, penghibur juga dong Menghibur pastinya. kita juga ya. Kita Semuanya. lagi sedih, apalagi sekarang Lagi masih COVID COVID. dari tahun lalu ya. Iya. Sampai sekarang kita masih belum bisa keluar rumah dengan bebas ya kan. Mesti jaga Harus jarak pakai semuanya. masker, bener gak Lasa ya? Betul. Mesti cuci tangan, bener gak? Harus tidurnya cukup, Iya, makannya pokoknya mesti bergizi. jaga kesehatan lah. Bener. Jadi tetap kita mesti tanggung jawab atas hidup kita, tapi nggak lupa ada satu sobat yang tadi kita nyanyiin kan, dia tetap setia meskipun orang lain di sekitar kita nggak peduli sama kita ya, Iya. dia tetap peduli. Ya, oke, kita tetap masih bangkit berdiri Iya, ya. kita masih Masih mau kuat memuji kan? Tuhan. Masih kuat. Lause di sini juga masih kuat. Kita masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang ketiga. Nah, kita menyanyi semesta bernyanyi. Semesta itu alam raya ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Semuanya keluar suara meskipun di rumah masing-masing. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke, tepuk tangan buat Tuhan yang sudah menciptakan alam raya. Iya. Sehingga kita bisa menikmatinya Iya. di sini ya. Kita bisa bernafas, udaranya segar. Segar. Apalagi di sini Ada kita bisa ngeliat
binatang-binatang, hewan-hewan, Benar, semuanya. pagi-pagi kita bisa dengar suara Iya. burung ya. Nggak Suara bukan cuma sunyi doang kan, betul. bisa ada suara-suara Suara ayam lain. berkokok ya kan. Oh, Nah, itu adalah dari Tuhan Tuhan. buat kita nikmati ya. Oke. Selanjutnya kita mau ngapain nih lanjutin nih? Kita mau firman Tuhan, Firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan dulu atau firman Tuhan dulu nih? Memberikan persembahan dulu ya. Kita memberikan persembahan, oke. Adik-adik yang di rumah, meskipun kita nggak ke gereja, nggak ke Bungur, tetap bisa memberikan persembahan buat gereja Bungur. Itu ada di layar adik-adik, semua itu ada barcode ya. Iya nih, Ya. ada nih barcode nih sebelah Ada nih. sebelah Lasucen itu barcode-nya GKI Bungur, sebelahnya Lase Yuli, barcode-nya Pos Jemaat Alat Putra ya. Jadi adik-adik silakan langsung minta tolong mama papa ya. Iya. Papa mama langsung scan aja tuh. Langsung muncul nanti persembahan adik-adik semua bisa ditransfer langsung ke rekening yang ada ya. Oke, sambil mama papa scan barcode mempersembahkan ini persembahan, kita mau nyanyi satu lagu persembahan ya. Oke, masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Bangga Bapak. Semuanya boleh bertepuk tangan ya. Tetap sikap berdiri. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Dengan lebih semangat. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Kita ulang lagi refrennya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini sekali lagi menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke, masih dengan sikap berdiri kita mau berdoa
untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih untuk setiap anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan melalui papa, mama, dan orang tua mereka. Berkati setiap keluarga mereka Bapa di dalam kehidupan mereka sehari-hari, juga untuk anak-anak sekolah minggu yang hadir pada siang hari ini maupun yang tidak hadir, Bapa berkati dalam perjalanan hidup mereka, sehingga sampai besar nanti mereka tetap setia dan taat kepadamu. Dan untuk persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu ini Bapa, kiranya boleh dipakai dan boleh dipergunakan untuk setiap kegiatan yang ada di GKI Bungo dan Pos Jemaat Alam Sutra. Kiranya persembahan ini boleh berkenan untuk pelayanan bagi Bapa. Sebentar, anak-anakmu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa boleh lingkupi kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih-Mu, sehingga kami semua boleh mendengarkan firman dengan baik dan kami boleh mengerti setiap firman. Berikan juga jaringan internet yang baik dan lancar sehingga semua yang kami dengar dan kami lihat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan ya lo sejati ya. Betul. Jadi kalian boleh duduk lagi, ambil posisi yang enak tapi nggak sambil tiduran lo ya. Iya. Apalagi Tetap duduk yang manis, duduk yang rapi. duduk yang manis, duduk yang rapi, nggak boleh sambil ngemil ya. Tetap fokus, tetap harus sopan. Bener nggak lo sejati ya? Betul. Jadi kita langsung aja ya, kita panggil Lausenya ya. Iya, boleh. Kita panggil yuk Lausenya. Namanya Lause. Halo anak-anak. Halo Lause Mida. Ya, Oke. Halo Lause, silakan Lause Minda. Silakan. Waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Lause untuk kesempatan yang diberikan. Lause Minda boleh diberi kesempatan untuk bersama anak-anak Sekolah Minggu GKI Bungur. Ya, ini pertama kali kita bertemu walaupun lewat online, tapi Lause Minda senang bisa bertemu dengan anak-anak. Ya, apakah masih ada sukacita anak-anak? Iya. Ya, walaupun kita dengar firman lewat online, tapi tidak akan mengurangi sukacita kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita selalu bisa bertemu dengan Tuhan walaupun lewat online. Ya, nah anak-anak hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa, minta pertolongan Tuhan bagi kita supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan fokus dan kita boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Kami boleh bertemu ya Tuhan, walaupun lewat ibadah online ya Tuhan, lewat Zoom, tapi kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ya Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami hati ya Tuhan, yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hati yang mau diajar oleh Tuhan, hati yang mau taat. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, untuk waktu mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh menjadi anak-anak yang mengerti isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak pada hari ini, ya, Lause Minda memperkenalkan diri dulu ya. Lause Minda ini mengajar agama di sekolah IPK Tomang. Ya, di sekolah IPK Tomang. Nah, hari ini Lause Minda dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak GKI Bungur. Firman Tuhannya yaitu, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Nah, selama sebulan ini kata Lause Revo katanya firman Tuhannya tentang menjadi murid Yesus. Nah, anak-anak hari ini kita akan mau dengar apa sih maksud firman Tuhan aku mau ikut Yesus?
Tapi sebelumnya, Lausuminda mau tanya nih kepada anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, jikalau kamu bertemu ya dengan seorang misalnya seorang ibu, ya kamu nggak kenal. Waktu kamu lagi jalan sendirian, mungkin kamu lagi main ke rumah teman, kemudian kamu mau pulang ke rumah misalnya, kamu jalan sendirian, ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini ajak, "Dek, mau kemana, Dek? Aku mau pulang ke rumah. Ikut ibu aja ya. Ayo ke rumah ibu aja. Ikut dengan ibu." Atau "Ayo ikut dengan ibu naik mobil. Kita jalan-jalan." Nah, anak-anak, langsung mau tanya, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu bertemu dengan seseorang dan dia mengajak kamu ikut dengan kamu? Apakah kamu akan ikut? Atau apa yang akan kamu lakukan? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut jahat. Takutnya jahat. Oh, Takutnya jahat. Jangan mengikutnya. Nah, Jangan mengikutnya. iya, betul. Jangan mengikut dia. Nah, kemudian misalnya ibu ini bilang, ayo, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Dia udah pegang nih tangan kamu, ayo ikut ibu. Gimana caranya? Kamu menghindar dari ibu ini? Hah? Gimana ya? Hah? Tolong. Ya, atau ada yang berdoa, "Tuhan Yesus, aku takut banget Tuhan, aku takut, aku nggak bisa lari, aku dipegang tanganku, Tuhan Yesus, tolong aku." Nah, iya, ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan atau kita dengan ibu itu. Ayo, ada yang bisa jawab, mengapa kita harus lari? Mengapa kita takut? Supaya tidak Mengapa kita diculik, menolak? kita Ayo, siapa? Moses, ada nama Moses ini? supaya Karena kita tidak apa? Tidak mengenal orang itu. Nah, ingat ya anak-anak, ini ingat baik-baik ya. Lausuminda pesen. Mungkin mami papi sering pesan kepada kalian, kalau ketemu dengan orang yang tidak kamu kenal, apalagi kamu lagi jalan sendirian, jangan pernah ya ngomong mendekati orang yang tidak kamu kenal ya. Zaman sekarang kan banyak sekali kejahatan. Ada penculikan anak ya. Kalian harus hati-hati ya. Usahakan jangan jalan sendirian. Kalau seandainya kamu pas sendirian, ada yang mendekati kamu, mending kamu cepat-cepat menghindar. Kalau kamu lari, hati-hati, jangan kamu lari kemudian kamu akhirnya ditabrak motor ya, harus hati-hati, menghindar ya. Nggak usah ngomong dengan orang yang tidak kamu kenal ya, apalagi kamu jalan sendirian. Kalau dia ajak kamu, jangan pernah ikut dengan orang yang mengajak kamu ya. Ingat baik-baik ya, tidak boleh mengikut orang yang mengajak kamu sedangkan orang itu kamu tidak kenal ya. Nah, anak-anak, di dalam berbeda dengan firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari, di dalam Alkitab diceritakan tentang bagaimana Yesus memanggil Lewi untuk menjadi muridnya. Ya. Nah, kita akan lihat Matius 9 ayat 9 sampai 13. Nah, di situ dikisahkan. Ada yang bisa baca? Satu Aku orang. mau. Coba. Oke, silakan satu. Satu ayat atau semuanya sih? Semuanya, sayang. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang aku hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa." Terima kasih sayang untuk bacaan firman Tuhannya, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Yang Ibu pakai warna merah ya, kita akan lihat ada kata ikutlah aku, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang benar, ya bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, anak-anak, kita melihat di Alkitab diceritakan pada saat ya Tuhan Yesus bertemu dengan Lewi yang kita kenal namanya kemudian diganti menjadi Matius. Ya, Lewi pemungut cukai kemudian diganti namanya oleh Tuhan menjadi Matius. Nah, anak-anak dikisahkan ya, saat Tuhan Yesus mengatakan kepada Lewi ini, ikutlah aku, maka Lewi langsung mengikut Tuhan. Nah, anak-anak, berbeda dengan tadi. Mengapa? Mengapa si Lewi waktu ketemu dengan Tuhan, dia lagi diceritakan di Alkitab, lagi di rumah cukai, ya, lagi di rumah pemungut cukai itu, di tempat di mana dia berada bersama dengan teman-teman di situ ya. Kemudian Tuhan Yesus lewat ke tempat itu, Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Si Lewi langsung berdiri, langsung ikut. Mengapa anak-anak? Lewi langsung mengikut Tuhan Yesus. Ayo, Karena Lewi Tuhan kah? Karena Lewi, kenapa sayang? Karena Lewi tahu Tuhan. Betul sekali, pinter ya kamu ya. Karena Lewi kenal dengan Tuhan Yesus. Dia kenal Tuhan Yesus kapan? Mungkin kita tanya. Dia emang kenal kapan? Sedangkan dia belum jadi murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, si Lewi ini sudah pernah mendengar tentang siapa Yesus. Ya, kita melihat dimanapun Yesus bersama murid-muridnya berada, banyak orang mengikuti karena Yesus sangat terkenal saat itu. Ya, banyak orang ngomong dari mulut ke mulut, hei, tahu nggak? Saya disembuhkan Tuhan Yesus, saya sakit, nggak bisa jalan, saya disembuhkan. Wah, Tuhan Yesus hebat. Atau mungkin ada yang bertanya, ada yang cerita, hei, tahu nggak? Yesus itu mengajarkan hal yang luar biasa, lebih hebat dari orang Farisi. Ya, jadi Yesus sangat terkenal, sudah dikenal bahwa Yesus itu seorang guru yang hebat, seorang guru yang luar biasa. Dan Yesus juga mengajak murid-murid, beberapa orang yang sudah diajak menjadi murid Yesus saat itu. Sudah ada Andreas, sudah ada Petrus, ada beberapa murid yang bersama dengan Tuhan Yesus saat itu. Nah, kita juga bisa melihat Lewi langsung mengikut Tuhan Yesus waktu diajak karena dia sudah kenal. Dan bukti bahwa dia sangat percaya dengan Tuhan, dia mengajak Tuhan Yesus, ayo ke rumah saya. Dia mengundang, ya. Dia mengundang Tuhan Yesus ke rumah dia. Untuk apa? Yesus diajak untuk bersama-sama dengan dia. Dia juga mengundang teman-temannya untuk mengadakan pesta di rumahnya. Ya, dia mau adakan satu acara syukuran, ya. Dia mau bersyukur karena hari itu dia bertemu dengan Yesus dan dia diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus, suatu sukacita. Kita tahu anak-anak, pemungut cukai ini adalah orang yang bekerja kepada pemerintah Romawi. Pada saat itu orang Yahudi dijajah. Dijajah itu lagi dikuasai. Kayak kita dulu pernah dijajah oleh bangsa Belanda kan. Nah, saat itu orang Israel lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi lagi menjajah. Jadi orang Israel ini di bawah penjajahan. Dan pada saat itu Lewi sebagai orang Yahudi bekerja kepada pemerintah Romawi. Pungut pajak.
ya, dia yang tukang tagih pajak, ya. Jadi kalau misalnya pajaknya pajaknya 1 tahun misalnya 500.000, misalnya pajak 1 tahun 500.000, dia bisa minta 1,5 juta atau bisa minta 1 juta. Kemudian 500.000 dia setor ke pemerintah Romawi, sedangkan sisanya masuk ke kantong pribadinya dia. Jadi lebih banyak kan yang masuk ke kantong dia. Suka-suka dia mau minta 1,5 juta, mau minta 1 juta, mau minta 2 juta, suka-suka dia, dan orang Yahudi harus bayar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemungut cukai. Kalau mereka nggak bayar, mereka bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap atau bisa dipenjara kalau nggak bayar pajak. Nah, jadi orang Yahudi nggak suka sekali dengan pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap oleh orang Farisi sebagai orang berdosa, ya, karena mereka menjadi pengkhianat bangsa, bekerja kepada pemerintah Romawi dan memungut pajak lebih sehingga rakyat menderita. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus lewat dan melihat Lewi di rumah cukai, dan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Nah, pada saat itu anak-anak, kita melihat pada saat itu dia langsung mengikut Tuhan Yesus dan dia mengalami pertobatan dalam dirinya. Dia sangat senang dan dia bilang, oke, aku akan ikut Tuhan Yesus. Aku akan tinggalkan pekerjaan saya sebagai pemungut cukai. Ya, dia bertobat dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah titik balik di mana Lewi, ya, mengikut Yesus, dia mengalami jamahan Tuhan, hatinya dibaharui oleh Tuhan. Nah, anak-anak, pada waktu itu kita melihat, ya, orang Farisi tidak suka lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka nggak suka. Kemudian mereka ngomong kepada murid-murid Yesus, ngapain tuh guru kamu tuh kumpul bersama dengan orang berdosa? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka katakan. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini kepada mereka, ya. Tuhan Yesus ngomong, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus datang pertama kali ke dunia ini, ingat ya, untuk manusia yang berdosa. Untuk kita. Kita semua adalah orang berdosa. Lause dan juga anak-anak semua, mami, papi di rumah kita semua adalah orang berdosa. Yesus datang untuk kita. Pertama kali Yesus datang untuk memanggil kita, ya. Orang yang berdosa ini. Karena kita membutuhkan Tuhan. Dikatakan orang sakit itu yang butuh tabib atau dokter, ya, dikatakan tadi kan. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Nah, kita adalah orang sakit, orang yang berdosa. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong kita, menyembuhkan kita dari dosa kita. Nah, Tuhan Yesus ingatkan lagi kepada orang Farisi bahwa dia datang bukan untuk menghakimi ini yang benar, ini yang salah, enggak. Yesus datang kedua kali akan menghakimi, tapi datang pertama kali untuk menyelamatkan. Jadi Yesus mengatakan, aku datang untuk mereka yang berdosa ini, seperti Lewi, pemungut cukai, dan banyak lagi orang yang lain yang berdosa. Nah, anak-anak, kita melihat, ya, perkataan Tuhan Yesus ini apa bagi mereka? Sudah jelas tadi, ya. Tuhan Yesus menyatakan keselamatan bagi umat manusia, keselamatan bagi kita juga. Apabila kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Lause mau tanya, sekarang, ya, apakah kalian mau mengikut Tuhan Yesus? Sekarang nih, kalau firman Tuhan kan tadi Tuhan panggil, ikutlah aku. Sekarang Tuhan tanya kepada kalian. Tadi Tuhan bilang ikutlah aku kepada Lewi. Sekarang kalau Tuhan nih datang nih saat ini lewat firman Tuhan. Tuhan tanya, apakah kalian mau mengikut Tuhan Yesus? Mau ikut Tuhan Yesus, anak-anak? Mana suaranya? Ya, Sir. Ya. Oke, puji Tuhan. Iya, aku mau ikut Tuhan Yesus. Nah, mau ikut Tuhan Yesus berarti apa? Mau percaya Tuhan Yesus. Mau percaya Tuhan Yesus. Kalian mau percaya Tuhan Yesus? Mau terima Tuhan Yesus dalam hati?
Atau ada Iya. yang sudah terima Tuhan Yesus kan? Mau. Ya, sudah terima Tuhan Yesus dalam hati, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Nah, anak-anak, firman Tuhan katakan saat kamu percaya Tuhan Yesus, kamu sudah menjadi murid itu, kamu jadi murid Tuhan Yesus. Sama dengan Lewi, waktu Tuhan Yesus bilang ikutlah aku, dia ikut. Artinya apa? Dia percaya Tuhan Yesus. Ya, dia terima Tuhan Yesus dalam hati dan dia menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Tahu nggak? Lewi ini diganti namanya menjadi Matius. Dia yang menulis kitab apa? Injil Tius. Terus. yang kita baca, ya, yang Injil Matius. Nah, anak-anak, waktu Lewi ini atau Matius ini percaya Tuhan Yesus, dia menjadi murid yang setia, yang taat dan setia kepada Tuhan, ya. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, murid-murid Yesus ini, ya, kita melihat akhir hidup mereka tetap setia, walaupun mungkin ada yang menderita, ya, akhir hidupnya menderita, ya, seperti Petrus yang disalib terbalik dan lain sebagainya, ya, kita lihat. Tapi mereka tetap setia menjadi murid Tuhan Yesus, ya, mereka taat dan setia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Waktu kita mengatakan, aku mau percaya Tuhan Yesus, ingat, percaya Tuhan Yesus berarti menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus kita harus taat, kita harus setia. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, di dalam Lukas, ya. Ayo, siapa yang mau baca lagi? Lukas 9 ayat 23, satu anak. Ayo, anak pintar. Silakan, unmute. Aku mau baca. Ya, silakan. Dari alamatnya ya, dari Lukas ya. Lukas 9 ayat 23. ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, pintar. Ya. Lukas 9 ayat 23 mengatakan semua orang yang ikut Tuhan, nih, kita harus ingat, kita semua sekarang udah jadi murid Yesus nih. Ada yang harus kita kerjakan dalam hidup kita sebagai murid Yesus yang taat dan setia. Ada dua hal. Yang pertama apa? Menyangkal diri. Iya. Yang kedua, memikul salibnya setiap hari. Betul, anak-anak. Kita harus mengerjakan dua hal nih. Sekarang jadi murid yang taat setia, dua hal yang kita kerjakan. Pertama, menyangkal diri. Kemudian pikul salib, bukan salib Tuhan Yesus yang kita pikul, tapi salib kita. Memikul salibnya, salib kita. Pikul salib kita setiap hari. Bukan hanya satu hari, setiap hari. Berarti terus-menerus kita pikul salib kita. Ya. Terus-menerus menyangkal diri kita juga. Apa artinya ya? Jadi kalau kita ikut Tuhan harus menyangkal diri, harus pikul salib kita setiap hari. Apa maksudnya? Apa artinya? Kita akan lihat. Menyangkal diri, ingat baik-baik ya. Ini penting sekali untuk kita semua. Menyangkal diri artinya dengan tegas kita katakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, Lause ulangi lagi ya. Menyangkal diri artinya dengan tegas katakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa sih mengatakan tidak terhadap kehendak diri sendiri? Nah, anak-anak, Lause kasih contoh ya. Setiap hari kan kalau kalian diejek oleh teman, kehendak diri sendiri mau ngapain?
Kalau diejek, maunya apa? Balas kan? Saya diejek, saya mau ejek dia. Saya dipukul, saya mau pukul dia. Itu kehendak siapa? Diri sendiri. Atau mungkin mami papinya suka bilang begini, kamu dipukul, balas pukul. Tapi ingat, firman Tuhan bilang apa? Menyangkal diri. Jadi murid Yesus menyangkal diri kita. Artinya katakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi langsung enak di dia. Sakit di saya. Seperti itu ya. Nah anak-anak, memang menyangkal diri itu enggak mudah. Kita mengatakan tidak kepada kehendak kita yang mau balas dendam. Mau balas untuk mengejek teman yang mengejek kita. Tetapi kita enggak boleh. Sekarang saya murid Tuhan. Saya harus jaga mulut saya. Dia ngejek saya, dia bilang, saya gendut lah, saya hitam lah, saya jelek. Saya harus jaga mulut saya. Katakan tidak. Saya harus tutup mulut. Tidak boleh membalas. Gak boleh balas dia. Kenapa gak boleh balas? Karena membalas itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat gak? Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Jadi kita gak boleh membalas orang. Itu haknya siapa? Hak Tuhan. Kalau kita balas, kita mengambil hak Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa dong yang harus saya lakukan kalau saya diejek? Gak usah kasih tahu ya. Kalau kita diejek, yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sedih Tuhan. Aku diejek. Tapi aku tidak boleh balas karena aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tolong dia Tuhan supaya dia bertobat. Mulutnya ini stop mengejek. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita menyangkal diri, tidak balas. Tetapi apa? Kita doakan dia supaya dia bertobat. Itu kehendak Tuhan. Itu gampang atau sulit anak-anak menyangkal diri? Gampang. Gampang ya. Kalau kita dipukul tidak boleh balas memukul. Kita menghindar. Kemudian kita kasih tahu mami atau papi atau kalau di sekolah, kan sekarang nggak sekolah. Kalau waktu di sekolah kasih tahu ibu guru, ya. Menghindar. Ya seperti itu. Dan kita juga harus selalu mengampuni. Tapi aku nggak mau ampuni dia jelek, dia jahat kepada saya. Dia selalu bikin saya sakit hati tiap hari Bu di sekolah. Nah, Ibu Minda sering tuh konseling anak-anak. Tidak mau mengampuni temannya. Kenapa? Saya ampuni, besok bikin lagi. Saya ampuni, besok bikin lagi. Saya kesel Bu, nggak mau ampuni, nggak mau. Aku mau musuhan sama dia. Tapi apakah ini menyangkal diri? Tidak. Menyangkal diri artinya katakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau lakukan kehendak Tuhan, ya. Iya, mau lakukan kehendak Tuhan. Ya, walaupun kita merasa nggak puas, tetapi ingat, kita akan ada sukacita. Waktu kita mengampuni, ada sukacita loh dalam hati kita saat kita mengampuni. Lausominda seringkali disakiti oleh teman-teman Lausominda, tapi Lausominda selalu berdoa minta Tuhan mengasihi mereka. Lausominda minta supaya nggak ada benci karena kita suka ada benci kalau kita sakit hati sama orang. Lausominda doa Tuhan, tolong supaya nggak benci. Saya mau ampuni dia, mau doain dia walaupun dia nggak minta maaf. Saya mau maafin dia. Itu yang Tuhan kehendaki. Dia nggak minta maaf, saya nggak mau maafin, nggak boleh. Walaupun dia nggak minta maaf, kita harus memaafkan. Nah, itu menyangkal diri. Ya, yang kedua, memikul salib. Apa artinya memikul salib? Artinya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan. Rela menderita melakukan kehendak Tuhan. Kalau anak-anak apa sih contohnya rela menderita karena melakukan kehendak Tuhan? Mungkin, Ibu kasih contoh ya. Mungkin kalian jujur melakukan kehendak Tuhan. Misalnya ada anak-anak yang menyontek misalnya di kelas, kemudian menyontek. Ibu gurunya lihat nih kayaknya ada nih yang menyontek, tapi kayaknya banyak banget yang menyontek nih. Ibu guru tanya, ayo siapa yang menyontek di sini? Wah, nggak ada yang ngaku.
Kemudian ibu guru lihat ada anak sekolah minggu, ya. Sekolah minggu GKI Bungur yang setia, yang menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa baik, hebat melakukan firman. Ditanya dah, misalnya contoh ya, Moses, kamu tahu nggak siapa yang menyontek di kelas ini? Ibu percaya kamu anak Tuhan yang jujur. Kamu kasih tahu ibu ya, siapa aja yang menyontek di kelas ini? Nah anak-anak, ternyata semua orang di kelas itu menyontek. Tinggal Moses yang nggak menyontek. Contoh ya, yang nggak menyontek. Wah, kemudian dia ngomong, iya Bu, semua teman-teman menyontek. Kamu nyontek nggak? Saya takut menyontek. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Nah anak-anak, kira-kira kamu disukai nggak sama teman-teman sekelas? Tidak disukai. Kamu akan kamu ya, gini, ya, kamu akan apa sama teman. Bisa dibully sama teman-teman, mereka mengatakan kata-kata yang tidak enak buat kamu. Nah, anak-anak, memang melakukan kehendak Tuhan itu kadang kita harus pikul salib. Ya, artinya kita rela menderita, mungkin teman-teman bisa salah mengerti dengan kita, teman-teman mungkin bisa sakit hati dan kemudian mengejek kita, tapi kita harus sabar, ya. Kita harus sabar seperti itu. Nah, anak-anak lagi online ini dosa menyontek seringkali kalian lakukan, betul nggak? Puji Tuhan kalau ada murid Tuhan Yesus yang tidak. Tapi di ibu ya, waktu ibu kasih ulangan online anak-anak, ya, anak-anak tuh banyak sekali tingkahnya ya. Dosa berbohong, dosa menyontek itu sering kali dilakukan oleh anak-anak yang lagi Google Meet atau lagi Zoom, lagi online, belajar online. Godaan untuk melakukan dosa ini sangat besar anak-anak. Waspada ya. Sekarang mengatakan tidak terhadap kehendak kita mau menyontek. Katakan tidak terhadap kehendak kita yang mau membantah orang tua. Kadang kita suka nih mulut kita nih. Mama ngomong satu kata, udah kerjaan PR. Lebih galak dari mamanya, ya. Harus jaga mulutnya, ya. Jaga mulutnya supaya tidak membantah orang tua, ya. Harus jujur juga, ya. Jujur, harus mengerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, apabila kalian mau mengikut Tuhan Yesus, marilah mengikut Tuhan Yesus dengan taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Ya. Kita menjadi murid Tuhan Yesus bukan ikut-ikutan, ya. Karena mama saya ajak saya sekolah minggu, saya ikut sekolah minggu, ya. Tapi bukan karena ikut mama, ikut papa. Tapi kita lakukan itu karena kita cinta Tuhan. Tahu nggak lagu ini? Aku mau ikut. Kita ikut Tuhan bukan karena orang tua, bukan karena saudara, bukan siapa-siapa, bukan terpaksa, bukan karena di sekolah minggu ada hadiah saya rajin ke sekolah minggu, tetapi kita mau setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan karena kita cinta Tuhan. Nah, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya sebelum kita tutup dengan doa. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan.
pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena apa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan, tapi karena cinta Tuhan, tapi karena cinta Tuhan. Oke anak-anak, kita ikut Tuhan ya. Kita mengikut Tuhan bukan karena sesuatu ya, tetapi kita mau percaya Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan karena kita cinta Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah teladan kita, guru kita, guru agung kita. Kita adalah murid Tuhan yang mengikut guru agung kita. Kalau guru di sekolah bisa mengecewakan kita kan? Wah, guru di sekolah bisa mengecewakan kita. Mungkin gurunya pilih kasih atau ngomongnya menyakiti hati kita, tapi Tuhan Yesus adalah guru agung yang tidak pernah mengecewakan kita sekalipun, ya. Jadi kita mau mengikut guru kita, mau menjadi murid yang taat dan setia kepada guru agung kita. Nah, anak-anak, Lause Minda akan mengakhiri khotbah ini, firman Tuhan kita hari ini. Pesan Lause Minda, marilah kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan taat kepada Tuhan, yang mau menyangkal diri, yang mau memikul salibnya setiap hari demi melakukan kehendak Tuhan. Karena kita meneladani guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Tuhan sudah datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu GKI Bungur ya Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, mereka ya Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mereka mengerti isi hati Tuhan, bahwa Tuhan mau mereka menjadi anak Tuhan yang percaya, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia taat, mau menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari demi melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong mereka mengingat bahwa walaupun mereka pikul salib, mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Ada Tuhan Yesus yang menolong mereka setiap hari untuk bisa taat dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang selalu memberi mereka penghiburan dan juga ya Tuhan kekuatan di dalam menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan pimpin sertai anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, mengatakan tidak terhadap dosa, dan meneladani Engkau Sang Guru Agung kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, dan ya Tuhan menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, berikan kesehatan selalu, sukacita dan semangat di dalam mengikuti ibadah maupun dalam belajar online. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye ya. Terima kasih Lause. Saya kembalikan kepada Lause. Oke, terima kasih Lause Minda. Lause semua, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Lause Minda. Lause Minda, boleh tanya, ini ada ayat hafalannya Lause Minda yang biasa kita anak kelas besar ini tulis-menulis. Maksudnya apa? Hari ini, mengenai cerita hari ini Lause Minda. Apa saya kurang bisa nangkap? Ada
Ada apa? Ayat hafalan apa? Ya, Ya. buat ditulis anak kelas kita loh Seminda, judul cerita. Ayat hafalannya, Lause. Oh, Ya. ayat hafalan yang tadi. Iya. Ya, Lukas yang tadi saya tampilin aja lagi ya. Yang boleh ditampilkan lagi loh Seminda. Jadi adik-adik disiapkan alat tulisnya sama bukunya seperti biasa ya, seperti hari Minggu biasa. Nanti kalian catat seperti yang tadi loh Seminda sudah ceritakan, nanti akan ada di layar ya loh Seminda ya. Oke, iya. Lukas 9 ayat Lukas 9. Nah, ini. Ini ayat hafalannya anak-anak. Nah, ini adik-adik, ini ayat hafalannya loh Seminda ya. Iya, betul ayat hafalan. Oke, Lukas 9 ayat 23. Judul ceritanya Silakan dicatat seperti yang tercantum di layar, adik-adik semua. Judul ceritanya Aku Mau Ikut Yesus. Aku Mau Ikut Yesus judulnya. Ayat Alkitab Matius 8 Matius 9 ayat 9 sampai 13 bacaan Alkitab tadi. Matius. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ini ayat hafalan sudah Lukas 9 ayat 23. Ya, nah ini nih. Ini pembacaan Alkitab kita ya. Nah, ini bahan ceritanya ya. Ya, Dari bahas. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Ya, sayang. Sudah? Lause tadi ayat hafalannya Lukas berapa Lause? Lause mau nanya dong, Se. Ya, sayang. Ayat hafalannya Lukas 9 ayat 53. Ayat hafalan Lukas 9 Ayat 23. 23. Ya. 23. Bukan 53 ya, ayat 23. 23. Lause mau nanya, Ya. kan setiap minggu Lause Gati bilang disuruh kirim ke ayat hafalannya, dihafalin gitu. Ini perlu dihafalin. Perlu, tetap perlu. Jadi nanti dihafalin, direkam, kirim ke Lause kelasnya masing-masing. Oke? Oke, Se. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, hebat ya anak sekolah minggu GKI Bungur. Rajin hafal firman Tuhan. Itu penting loh anak-anak hafal firman Tuhan. Penting buat hidup kita. Firman Tuhan waktu kita hadapi masalah, Ibu Lause Minda, tiba-tiba keluar tuh firman Tuhan yang dulu di sekolah minggu sering hafal. Marilah kepadaku, hai kamu letih lesu, lagi-lagi mengalami banyak masalah. Muncul firman Tuhannya. Ya, luar biasa. Sudah? Adik-adik sudah semua? Tunggu ya. Ada lagi? Langsung tunggu 1 menit. Hafalinnya nanti aja setelah acara Zoom-nya selesai, nanti kalian boleh hafalin, langsung kirim ke kelas masing-masing. Karena habis ini kita masih ada acara lainnya. Kalian sudah selesai? Boleh. Oke, bisa stop share screen ya? Udah bisa, udah Iya. selesai? Sudah. Oke. Sudah? Udah ya, nanti mau dilanjutin lagi ya nanti. Oke, sudah semua kan? Nah, udah tuh, lo udah lihat di layar, udah siap semua, udah selesai menulis. Oke, terima kasih ya Lause Minda untuk firman Tuhannya. Mengenai bahwa kita bertekad untuk memikul salib kita sendiri, bukan salibnya Tuhan Yesus. Lause mau buang air. Lause Ya. mau buang.
Oh, mau pipis. Elsa tadi Mau judul pipis. Oke. Judulnya Halo, sudah judulnya ada aku di mau- judulnya sudah ada di chat ya. Judulnya Aku Ya. Mau Ikut Yesus. Ya, dia ada di chat. Wilayah. Nah, Oh. boleh dilanjutin langsung Yuli. Oke. Ya. Eh, kita masih mau acara berikutnya. Oke. Saya berharap dari penyampaian Lasominda tadi kita bertekad ya. Kan judulnya aja Aku Mau Ikut Yesus. Jadi kita benar-benar di masa pandemi ini kita buktikan nih. Kita mau ikut Yesus, mau menyangkal diri kita dan mau dari dunia. Meskipun itu berat, itu sakit dan mungkin kita sering kali merasa kok berbeda ya sama anak-anak dunia. Don't worry, karena balik lagi Tuhan pasti memampukan kita semua untuk bisa menjalani ini, ya. Oke. Nah, kita mau ngapain ya? Kita mau acara ulang tahun. Ya, jadi sekelima kita merayakan ulang tahun dari kita semua. Di sini kelas besar, ada langsungnya juga yang ulang tahun. Jika kita mau rayakan ulang tahun, waktu Zoom sebelumnya kan tanggal 29 November ya. Iya. Jadi kita akan merayakan ulang tahun bagi kita semua yang ada di sini mulai dari Desember sampai dengan hari ini. 31 Januari. Nah, siapa aja sih yang berulang tahun di bulan-bulan dan tanggal tersebut, saksikan di video berikut ini ya. Nah, ini yang berulang tahun di bulan Desember. Siapa ya? Ada nama ulang tahun. Kemudian selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang firman-Mu. Selamat ulang Nah, itu dia penampilan wajah-wajah yang ulang tahun di Desember. Kemudian ini di bulan Januari. Dereng-dereng. Kira-kira siapa ya? Januari. Dan ada Joseph. Januari. Ulang tahun. Ada Sam. 26 Januari. Tidak hidup. Udah ya langsung ini ya. Last Februari. 2 Januari. Keluarga yang berulang tahun di Januari. Selamat ulang tahun ya buat semuanya. Sehat selalu, ya, panjang umur, makin pinter, sekolahnya di sekolah ikut Tuhan Yesus. Nah, semuanya bangkit berdiri, yuk kita menyanyi selamat ulang tahun buat kita semua yang tadi di Desember dan Januari. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita ucapin ulang tahun buat teman-teman semua nih di sini. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus berkati.
kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah dipilih kamu. Padamu semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah dipilih kamu. Padamu semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Tetap jadi anak yang pintar buat Tuhan Yesus. Oke. Sebelum kita akhiri ibadah, ini masih ada beberapa aktivitas ya, Lase ya. Iya. Don't go away. Kita mau ngapain ya? Kita mau Main. quiz games ya. Jadi sebelumnya mungkin minta bantuan Lase Betty untuk nampilin di layar, boleh? Lase kasih tahu dulu tata caranya ya. Tata caranya, siapkan alat tulis dan kertas atau buku tulis, bebas. Pokoknya bisa ditulis dengan jelas. Oke, coba kita lihat. Halaman pertama dulu ya, Lase. Gamesnya namanya siapa? Dia. Dia. Oke, siapa ya dia ini? Maksudnya nih bukan. Kita lihat peraturan pertama. Kita lihat next, Lase Betty. Nah, ini ya. Boleh dikecilin kali layarnya, Lase Markus, biar kelihatan. Lase mau bacain ini ketutupan. Oke, peraturan game. Siapkan kertas dan alat tulis. Sudah? Yang udah, jempolnya di atas. Kasih jempol. Kasih jempol. Jadi Lase-lasenya bisa liatin nih, Lase kelas kalian. Kedua, nanti Lase akan bacain ya. Bacain soal, ya kan? Nanti kalian tulis jawabannya di kertas itu. Ada nomor urutnya, jadi nggak boleh nggak dikasih nomor urut. Jadi Lase akan kasih 10 soal. Tadi dulu Lase Betty. Belum. Back. Nah, oke. Jadi Lase akan bacain soalnya dan ada di layar juga. Takutnya nanti nggak terdengar. Jadi kalian tulis di kertas itu nomor urut jawabannya apa. Nomor urut 1 jawabannya apa. Nomor urut 2 sampai 10. Karena Lase akan kasih 10 soal. Oke. Kemudian nanti setelah selesai sampai 10 soal kalian udah tulis jawabannya. Tulis nama lengkap kalian dan kelas. Setelah itu selesai foto yang kalian udah tulis di kertas, kirim ke Lase kelas kalian masing-masing. Ingat, enggak ke Lase Yuli atau Lase Ceni, Iya, enggak. ke Lase kalian masing-masing Kalian ya. punya Lase kelas. masing-masing di kelas. Nah, Lasenya yang ada di layar. Lasenya ada di layar. Nomor teleponnya, nomor telepon Lasenya, nomor WA-nya ada di layar. Kalau kalian kelas 3 ke Lase Ocan, kelas 4 ke Lase Sincu, kelas 5 Lase Valet, 6, 7, dan kelas sore juga ada kelas Brian. Oke? Boleh nih Jadi, disimpan dulu nih. sekarang disimpan siapin dulu nih. nomornya. Dicatat, disimpan di handphone, langsung nanti kan buat di foto. Ya buat kan kita dikirim. mesti buru-buruan ini mainnya. Ya. Jadi jawabannya nggak boleh besok ya Lase Ceni Iya, ya, mesti harus hari hari ini juga. ini juga. Nggak hari ini juga sih. Sekarang ya. Sekarang habis. Setelah game langsung dikirim Iya. jawabannya. Setelah game langsung dikirim. Kenapa? Karena pemenangnya akan dipilih setiap kelas cuma satu pemenang. Satu doang ya. Satu aja ya. Jadi nggak ada. Kedua, ketiga nggak ada. Jadi yang paling cepet ya yang dapat. Paling cepet, paling benar semuanya. Dan tulisannya jangan acak-acakan. Iya, jangan keriting-keriting nanti langsungnya nggak Jangan bisa baca. keriting-keriting, dilurusin tulisannya ya. Kayak rambut Lase ya, kalau sendiri dilurusin ya. Oke. Dan langsungnya pas baca, oh iya. Good, gitu ya.
Halo. Disimpan nomor HP-nya masing-masing. Kalau sudah, kita akan memulai game. Tolong boleh lase-lasenya dilihatin anak-anaknya sudah selesai belum? Yang udah selesai, peraturannya udah paham, kasih jempol di layar biar kelihatan. Jadi lase-lasenya yang jadi host atau co-host atau lase di sini bisa lihatin. Iya. Semua videonya dibuka. Nggak boleh yang dibuka. Jadi lase tahu. Yuk, dibuka semua. Videonya dibuka, termasuk lasenya juga, lasenya dibuka, videonya kasih jempol. Kita mau segera mulai, nggak ada siaran ulang. Jadi nggak boleh, itu apa sih tadi? Enggak. Nggak ada siaran ulang. Jadi saya akan kasih waktu secepatnya. Siap? Nih, Lase. Kasih jempol di layar kalau sudah. Mana jempolnya? Jaden, Russell, Vio. Ini MM siapa ya? MM ya? MM, tolong kalau bisa di rename. Jadi ketahuan ini MM ini siapa? Larissa. Mana soalnya Semuanya tadi tinggalin videonya, kasih jempol. Kalau sudah, kita akan memulai Udah nih, soal Lase, udah tuh. pertama. Oh, udah. Oke, Vio udah. Oh, oke, diulang lagi ya. Lause. Oke. Cek. Kita akan memulai gamesnya namanya tebak tokoh. Siapa? Losa, Yuli. Dia. Oke. Losa akan kasih 10 soal. Ada clue-nya. Ya, akan kasih clue-nya. Kemudian nama tokoh itu nanti Losa acak-acak hurufnya. Misalnya Yuli, jadi Yuli. Ili. Ya kan? Yuli, ini gitu kan. Itu Losa acak-acak. Tapi Losa kasih clue siapakah dia. 10 soal, jawabannya langsung tulis. Nomor 1, jawabannya apa? 2 apa? Di kertas yang kalian siapkan. Setelah itu, 10 soal sudah terjawab, sudah ditulis, difoto, dikirim ke lausenya masing-masing. Lause kelas masing-masing. Nggak boleh nyasar ke lause lain. Oke, ya. Nomornya ada di layar, adik-adik semua. Silakan disimpan nomornya buat nanti kirim foto. Sudah? Jawabannya ditunggu hari ini juga. Kalau bisa saat ini juga. Karena pemenangnya adalah satu kelas 1. Siapa cepat dan paling benar, ya. Cepat tapi benar. Benar dan cepat. Nggak boleh cepat doang tapi acak-acakan. Oke, udah. Ayo, Oke, udah siap. Lase. Oke, kita mulai lasenya kelas masing-masing yang nomornya tercantum. Oke, soal nama 1. satu. Itu ada huruf ISIEM, ISIEM. Cluenya adalah dia adalah keturunan raja. Dia sangat benci kepada Daud. Dia pernah mengutuki Daud, melempari Daud dan pengawalnya dengan batu. Dia berasal dari suku Benyamin. Dan dia pernah diampuni oleh Daud. Siapakah dia? Kasih musik dong biar nggak sepi kali ya. Deng, 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 deng. Kasih waktu kali Lase. Kasih waktu ya. Tolong. Apa? Lose cuma 30 detik ya. Boleh 30 detik 30 ya. detik. Lose akan next ke soal kedua. 30 detik. Boleh dibantu timekeepernya langsung pakai handphone boleh. Yo. Udah tahu belum nih jawabannya apa? Tolong jujur ya, langsung tanya jujur kan tadi baru dengar. 10 detik lagi. Yeay. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Soal nomor 2. Soal 2. Amat nah loh. Dia seorang panglima raja sebuah kerajaan besar. Dia bukan orang Israel. Dia sakit sangat parah. Dia dulu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan dia pernah ditolong oleh seorang hamba yang memberitahukan kepada dia ada seorang nabi di Israel yang luar biasa. Siapakah? Dia. 30 detik dari sekarang. Ye. Dilarang
nyontek. Ya, listen Juara ya. nyontek, iya Tadi Lasa dong. Dinda udah bilang loh. Pikir salib jujur. Yo, videonya dinyalain nih, yang nggak kelihatan nih. Lause, sorry ini langsung tiap jawaban langsung di WA kan ya. Tiga, baru dua, WA. satu, lanjut. Tuh, Soal 3, langsung ke nih. Oke, dia seorang perempuan Israel. Dia mempunyai saudara sepupu yang bernama Mordekai. Dia tinggal di istana Raja Ahasiweros. Dia dikasihi oleh raja itu dan dia seorang pahlawan bagi Israel. Siapakah? Iya. 30 detik dari sekarang. Yo. Sekali lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Soal selanjutnya. Elimas. Dia lahir di tanah Kanaan. Arti namanya adalah Allah telah mendekat dan ibunya pernah diusir dari rumah ayahnya. Ibunya berasal dari bangsa Mesir. Siapakah? Dia. Dia. Oke, 30 detik ya. Ulang lagi. Gak apa-apa kok. Oh gitu. Tadi udah di-ulang. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Oke. Soal 5. Dia adalah raja yang sangat bijaksana dan terkenal. Dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Dia adalah raja ketiga di Israel dan ibunya bernama Batsheba. Siapakah dia? Musiknya kurang semangat ya? Dia kurang Musiknya semangat. harus Elsa. semangat. Satu persatu ya, tapi kalian catat dulu. Kalian catat dulu, kemudian Yang saya nanti kasih tahu ya, jangan langsung difoto kirim, tunggu 10 soal ditulis. 10 soal ditulis baru difoto. Ditulisnya di kertas ya. Di kertas ya. Oke, soal selanjutnya. Soal 6. Dia adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari Tarsus. Dia adalah anggota Sanhedrin. Dia sangat membenci orang Kristen dan berusaha untuk membunuhnya. Dia akhirnya bertobat dan mengakui Yesus adalah anak Allah. Siapakah dia? Ingat ya, tulisnya di jawabannya di kertas ya, bukan kirimin langsung ke lausenya, tapi dikumpulin dulu jawabannya di kertas, nanti difoto, baru kirim ke lausenya ya. Sampai langsung soal ya, baru difoto. Kalau yang kirimnya langsung satu-satu kirim ke lausenya itu nggak diterima ya. Diulang lagi aja dulu di kertas ya. 4, 3, 2, 1. Next. Next, Next, Lase. Oke, soal 7. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Pekerjaannya adalah penjala ikan. Nama saudaranya adalah Simon Petrus. Ih, gampang ya. Iya, Lase ya, tahu gampang. ini. Sean, Siapakah dia? Sean ADR. Sian Sean Aderi. Sean ADR. Sean ADR itu dia. Si Sean ya, si Sean. Sean. Shine. Anak sekolah Bunga GKI Bunga sama Pos Alam Sutra nih harusnya udah gape, udah jago nih. Aduh, kecil ini. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Soal selanjutnya, Lose.
Lasa Betty. Lasa Betty. Next. Oh, kecepatan Lasa, soal apa dia? Oke, soal 8. Pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nama lainnya adalah Lewi. Siapakah? Dia. Dilarang menyontek. Jangan curang ya. 5, 4, 3, 2, 1. 9. Soal 9. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia berasal dari Galilea. Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuannya yang mati. Siapakah? Dia. Yuk. Kayaknya hebat-hebat nih Lesti Ceria nih, pasti bisa ngejar semua. Setiap minggu dengerin firman pasti hafal di nama tokohnya. 4, 3, 2, 1. Soal terakhir 10. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dia dijuluki si peragu. Kenapa sih? Karena dia sering ragu-ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Siapakah? Dia. Yuk, ayo cepat sebelum waktunya habis. Habis ini hasil jawabannya difoto ya, dikirimin ke langsung kelas masing-masing, di WA-in ya. Di foto, jangan lupa. Kira-kira kalau jawabannya masih coret-coretan, langsung kirimnya jawabannya 10-10-nya ya. 2 detik, 1 detik, selesai. Coba kita lihat lagi. Nah itu nomor langsungnya kalau masih bingung tadi. Ya, langsung foto. Kita kirim mau 10 jawabannya itu ke langsung kelas masing-masing. Harus lengkap ya, jangan satu kirim langsungnya pusing. Iya. Kesian langsungnya. Karena kita sudah dewasa ya. Jadi kirim semua. Oke, sudah? Udah? Sudah langsung. Kita semua bangun berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah ya Lesti Ceria. Yuk, yang sudah foto, letakkan handphonenya, alat tulisnya letakkan. Kita mau bernyanyi lagu terakhir ya. Kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Yang Tuhan sudah berikan hari ini berjalan dengan lancar. Kita semua boleh mengikuti dengan baik dari awal tadi sampai akhir ya. Kita mau nyanyi Bapak terima kasih. Semua video boleh dinyalakan. Kita mau berdoa sama Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang ada di dalam surga, terima kasih untuk ibadah online pada pagi hari ini di Sekolah Minggu Kelas Besar, kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh Laseminda.
Kiranya setiap firman itu kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan janji kami, biarlah kami boleh menepati setiap janji kami untuk boleh ikut serta berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami di dalam kesulitan kami, di dalam kesusahan kami, dan kami percaya Roh Kudus akan membimbing hidup kami dari kami seusia hari ini sampai kami besar nanti, bahkan sampai kami tua nanti. Terima kasih juga untuk semua perlengkapan dan juga internet yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga berjalan dengan lancar untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami mau berpisah sebentar lagi Bapak satu sama lain, dan kiranya kami boleh melanjutkan setiap aktivitas kami dan Bapak boleh berkati, dan kami boleh berkumpul lagi di minggu depan bersama dengan teman kami di sekolah minggu seperti biasa. Terima kasih Bapak, semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, berarti udah selesai kita ibadah online hari ini. Masa berharap semuanya happy, semuanya boleh mendengarkan, boleh mendapatkan firman Tuhan yang bagus, dan masa berharap kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang jempol. Oke, sampai bertemu kembali di sekolah minggu-minggu depan seperti biasa, dan nanti juga ada sekolah minggu online di minggu kelima berikutnya. Iya. Nantikan. Kita Zoom lagi kayak gini Zoom ya. lagi ya. Tapi minggu depan tetap sekolah minggu seperti biasa ya. Jangan lupa catatan ibadahnya, ayat hafalan, dan Jawaban dari game saya ya, tadi. dan jaga kesehatan. Oke ya. Sampai berjumpa. Bye. Bye. Selamat hari Minggu. Bye. Anak semua dan lase-lase. Mungkin suaranya boleh dikeluarin Lase Shirley biar anak-anaknya say goodbye. Dadah Christopher. Bye. Dadah Terima kasih ya Lase Pinda. Suaranya boleh menyapa teman-temannya. Dadah. Sampai depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minggu semuanya. Bye. Lasenya boleh keluar ya. Tunggu sebentar, Lause. Jangan cepet-cepet, tar dulu. Lase Shirley mau berbicara. Iya, ini tadi tiba-tiba kedengeran. Halo. Yang lain dengar saya? Dengar. Dengar. Ya, itu tadi tiba-tiba di setelah khotbah banyak anak yang mental sendiri nih. Nanti coba tolong dicari tahu ya buat di kelas kecil kenapa ya? Kenapa itu? Korudi bilang. Saya sih banyak yang bilang nih. Iya, tiba-tiba banyak yang mental itu bisa keluar, bisa coba dicari tahu ya teman-teman. Ya, dari 55 jadi 49. Hitam doang. Iya, aku juga hitam doang 2 Iya, kali. tiba-tiba nge-lag. Berarti coba deh yang tadi info. Saya doang yang hilang. Banyak yang kayak begitu, Ci. Ya udah lah, berarti ini aja ya buat yang berikutnya nih. Yang berikutnya kita tutup doa dulu.